Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini sudah masuk semua ya? Sudah. Langsung mulai saja ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Baiklah, berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nggak tahu. Belum tahu, Bu. Tema hari ini adalah penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba salah satu sebutkan Pancasila. Ada yang bisa salah satu? Mbak Intan, ayo coba dibacakan isi Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Nah, semua tadi sudah mendengarkan isi dari Pancasila. Sekarang yang kita bahas adalah penerapan sila-sila dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung mulai saja penerapan sila pertama. Penerapan sila pertama. Dalam sila pertama itu berisikan membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar agar menerapkan kita itu sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita sudah lakukan tadi, sebelum pelajaran kita kan sudah berdoa dulu kan. Nah, itu adalah salah satu penerapan bahwa kita sudah menerapkan sila pertama dalam Pancasila. Selanjutnya, ini adalah contoh lain penerapan sila ke-1 Pancasila, yaitu percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Agama menjadi bagian identitas diri kita karena kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi masyarakat. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, di Indonesia itu kan ada banyak sekali agama nih. Coba dong, salah satu sebutkan apa saja agama di Indonesia. Coba sebutkan. Zulfiana, coba. Islam, Bu. Kristen, Hindu, Buddha. Lalu ada lagi? Satu lagi, Bu. Konghucu. Katolik, Ya, betul. Ada 5 agama resmi yang ada di Indonesia. Yang lainnya mungkin ada, tetapi tidak resmi. Atau di Indonesia itu tidak diterapkan seperti itu. Lalu kita masuk ke penerapan sila kedua Pancasila. Dalam sila kedua mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Mengakui persamaan dan hak dan kewajiban antar negara. 4.
Keempat, mengembangkan sikap rasa tanggung jawab. 5, saling menyayangi sesama manusia. Nah, seperti contohnya ketika kita ikut kerja bakti dalam masyarakat tuh. Nah, kita kan ikut berpartisipasi. Kita tidak memandang seperti kita itu anak lurah, kita anak pejabat, atau kita anak apa. Ya udah, kita ikut aja dalam kerja bakti. Lalu kita baksos, seperti dulu ada bencana banjir dan lain-lainnya, kita ikut membantu sesama untuk beramal atau sedikit memberikan pakaian-pakaian kita yang sudah tidak terpakai, lalu kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya kita masuk dalam penerapan sila ketiga Pancasila. Nilai sila ketiga adalah nilai persatuan. Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa kita harus menghargai dan menjaga keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan menjadi kunci utama untuk menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman yang besar. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa bangsa dan cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kita itu harus mempunyai sifat cinta tanah air. Termasuk juga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita nggak boleh kayak rasisme. Kamu itu orang Jawa ya, kamu orang Sunda ya, kamu orang sini ya, kamu orang situ. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap sama. Kita itu orang Indonesia, ya sudah, kita orang Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita, seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Kita langsung lanjut. Penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, serta ekonomi. Itu tuh banyak banget perbedaan di Indonesia. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita itu bakal ketemu dalam sehari-hari. Tetapi kita tidak boleh memandang perbedaan itu sebagai perbedaan. Jadi walaupun berbeda, tetapi kita tetap sama memandangnya. Seperti walaupun budayanya mereka beda-beda. Seperti ada yang memiliki budaya saat melakukan kegiatan apa, kegiatan rohani, kegiatan sosial atau apa. Tetapi kita juga harus memiliki rasa empati dalam menyikapinya. Jadi nggak boleh, aku tuh itu nggak pakai budaya itu ya, jadi aku nggak boleh ini, kamu tuh nggak boleh ikut-ikut aku nggak boleh ikut-ikut kamu, nggak seperti itu. Tetapi kita harus tetap menyikapinya dengan baik, seperti itu. Lalu adanya perbedaan di dalam jadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Yang ketiga, kesadaran mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak sih arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Saya tahu, Bu. Coba. Saya, Bu. Coba. Oh, yaudah Mas Surya, silahkan. Ya, untuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya apapun budaya dan kondisi yang kita alami setiap suku dan ras maupun agama, akan tetapi kita harus memiliki rasa toleransi dan persatuan yang kuat. Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah.
nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur. Jadi dalam sila keempat ini, intinya kita itu harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Seperti, saya ingin negara ini seperti ini. Ya kan negara bukan milik kamu saja. Jadi kita harus mengutamakan pendapat orang lain juga. Jadi orang lain mau negara itu seperti ini. Kamu juga harus memikirkannya juga, menimbangnya apakah itu tuh bagus atau tidak, seperti itu. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Jadi aku tuh maunya seperti ini. Jadi aku harus seperti ini dan kalian harus seperti itu. Itu tidak boleh ya. Dalam keadaan apapun, baik itu bernegara, bersosialisasi, bermasyarakat, maupun dalam keluarga, kalian tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Alias kalian harus mengutamakan kepentingan yang lain bersama juga, seperti itu. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu. Paham kan maksudnya? Paham, Bu. Selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah untuk diikuti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Lalu ada lagi, yaitu contoh yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu pemilihan bupati. Kan pemilihan bupati kita laksanakan secara serentak. Itu salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Seperti itu. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila. 1. Bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi, contoh salah satunya ya ini, menabung. Jadi, dengan menabung, kita dapat menyusun masa depan yang lebih baik. Jadi, buat kalian semua, jangan lupa menabung ya. Siap, Bu. Itu tadi contoh-contoh atau pembahasan mengenai pengamalan sila-sila dalam Pancasila ya. Yang kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau bertanya agar kalian tidak mengantuk ya. Coba satu-satu Ibu mau tanya pengetahuan kalian tentang Pancasila. Yang pertama, yang tadi belum jauh siapa? Saya. Cici. Sekarang saya bertanya sama Mbak Cici, apa lambang sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila digambarkan dengan lambang bintang, Bu. Lalu sila kedua
lambangnya apa ya untuk Mas Surya? Untuk sila kedua digambarkan dengan rantai. Bagus. Yang ketiga, sila ketiga, coba Mbak Julfiana. Untuk yang sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, Bu. Baik. Bagus. Sila keempat, coba Mbak Intan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, Bu. Bagus. Lalu sila kelima, coba kalian jawab bersama-sama. Sila kelima apa lambangnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Baik, pintar murid-murid Ibu. Ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Coba ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang belum dimengerti dalam materi hari ini? Silahkan untuk bertanya. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Baik, nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan, bisa langsung WA Ibu aja ya. Baik, Bu. Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini saja ya. Sepertinya pembelajaran ini cukup jelas dan semua sudah mengerti. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya jika ada salah-salah kata atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kalian. Baik, Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.